Iya, kehidupan permol-molan udah mulai bangkit lagi nih cuy. Ya, semoga aja ekonomi negara kita tercinta ini semakin naik lagi. Dan ya meskipun gue mainnya di mall, ujung-ujungnya balik lagi gue makan di pinggiran cuy. Biasanya orang tuh kalau makan nasi kan, itu paket kuli kan. Gue paket kulinya itu paket kupronya itu bakso cuy. Mie-nya minta dilebihin dan jumlah baksonya dibanyakin. Anjay. Sedap gimans gitu cuy. Enak banget nih, gue makan dulu lah. Oke, itu tadi gue skip makan makanan gak jelas. Ini gue besoknya. Itu rekaman yang kemarin-kemarin. Besoknya gue baru rekaman yang MacBook ini. Jadi gue pengen ngebahas MacBook White 2.1 atau biasa dari kode produksinya MacBook model A1181. Apa ya? Gue kemarin udah 2 kali sih buat konten laptop ginian. Laptop dari Apple yang harganya sekarang cuma 1 jutaan aja. Tapi banyak di situ komen di kolom komentar, "Bang, reviewnya kurang puas, kurang dalam dan bla bla dan bla bla bla." Gimana ya? Gue pengen reviewnya sedalam apa sih, cuy? Tapi yang jelas gue pengen ngasih tahu aja kekurangan yang paling mencolok banget, dan kekurangan ini tuh pasti lu rasain lah kayak kayak orang awam pada umumnya ngegunain laptop. Tapi gue nggak ngobrolin soal logo Apple ya, itu nggak penting soalnya. Gue mulai dari mana nih? Tapi yang jelas gue sedikit perjelas isi dari video ini lebih ke gue pengen ngasih tahu kekurangan yang ada di MacBook White 2.1 ini atau A1181 ini, menjadi sesuatu yang mungkin bermanfaat buat lo yang lagi pengen minang laptop beginian. Ya kalau bisa dilihat sini menu-menu ikonnya jadul-jadul parah cuy, yang dimana ya bisa lo lihat lah di sini icon Safari-nya ini kayak ala-ala Kompas banget yang silau-silau gitu menu ikonnya. Terus menu settingnya dan lain-lain. Dan by the way di sini untuk operasi sistemnya masih 10.6.8 yang dimana itu udah limiter banget, maksud gue udah terbatas banget. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang jadul-jadul masih tersedia, cuman yang lebih parahnya lagi nggak semua aplikasi-aplikasi jadul yang tersedia di App Store ini bisa secara bebas lu download, karena dengan operasi sistem 10.6.8 alias si Snow ini menurut gue ya banyak yang udah terbatasin. Ya solusinya lo harus download dari luar dan ya dari pihak ketiga buat ngakalin masalah beginian sih cuy. Dan gue pengen ngomongin apa lagi ya, ngebahas apa lagi ya. Yang gue rasain sih dengan RAM 2 GB ini ya prosesor Intel Core 2 Duo yang satu ini cuy. Gue gak ada ngerasain yang lemot terlalu berlebihan parah gitu, karena memang sejatinya laptop ini gue tes kayak cuman download aplikasi yang masih bisa di-download. Coba ngetik-ngetik di Microsoft-nya yang jadul-jadul gitu. Gue coba dan anteng-anteng aja. Dan selama pemakaian yang lumayan intens gitu, gue coba pakai yang di tempat yang gak dingin, di luar ruangan yang agak panas gitu. Dan kipasnya ini rada sedikit bising sih menurut gue, kayak ya gak sampai mengganggu sih, cuman berasa lah bunyi kipasnya. Dan untuk masalah panasnya nggak mengganggu gue. Jadi gini, dia panasnya itu di seputaran area yang di bawah screen itu di dekat tombol power, lebih ke situ panasnya. Terus kalau buat di bagian ke bawah untuk trackpad ya anteng-anteng aja. Dan ini langsung gue tunjukin salah satu yang menurut gue nih minus banget, basic banget. Jadi gue cuman obrolin ini aja ke lo dan gue coba cari solusinya biar siapa tahu lo pengen beli laptop begini dengan low budget, lo bisa nyicipin Apple ecosystem ala-ala zaman dulu. Tapi di sini kan kalau kita lanjut ke basic forumnya alias di website resminya masalah si persafarian, lo kan lo coba download Safari terbaru kan, itu tetap nggak bisa cuy. Kalaupun sudah lo download, percuma lu buang-buang kuota aja, dia nggak bakal terinstall. Dan solusinya gimana? Dan kenapa lu harus download? Seperti yang lu lihat tadi di browser awal itu acak-acakan, yang dimana browser zaman dulu itu cuy udah beda dengan browser alias webpack zaman sekarang. Itu udah lebih apa ya, gue ngejelasinnya gimana ya, buat lu yang nggak main script agak susah sih, maksudnya agak susah ngejelasinnya, cuman gue yakin lu paham.
Yang dimana tuh banyak banget perintilan-perintilan di website itu yang nggak keterima dengan browser zaman-zaman baholo. Jadi mau nggak mau lu harus upgrade, harus update juga websitenya, browser ya maksud gue. Dan kalau kita balik ke bagian Apple Store yang ada di MacBook ini, ya dengan operasi sistem 10.6.8 alias si Snow ini lu bisa lihat notifikasinya. Ya, 10.7 hour later. Anjay, so Inggris Kima. Jadi menurut gue dengan operasi sistem yang udah kelewat jadul, gimana sih caranya biar browsernya itu lebih optimal? Gue nge-share yang cara tergampangnya. Ya, lu tinggal download yang satu ini. Apalagi kalau bukan Arctic Fox seperti yang lo lihat di sini, lo cus langsung download aja. Lo kalau nggak mau ribet sih, gampangnya jangan di pencarian Google ya. Ketik aja di YouTube langsung di basis di browser MacBook White-nya. Lalu ketik aja Arctic Fox di situ di YouTube-nya. Nanti di situ ada video yang ngarahin buat download. Dan seperti ini tampilan Arctic Fox-nya ketika gue nyoba browser modern alias YouTube. Gue coba nge-YouTubean sini udah hilang sama sekali notifikasi browser jadul. Yang dimana lu udah jadi lebih mumpuni lah, lu lebih bebas leluasa browsing-browsing tanpa takut webnya nggak bisa kebuka. Karena hampir rata-rata semua web modern sudah bisa diakses sama si Arctic Fox yang satu ini cuy. Ya meskipun apa ya dari segi aplikasi sudah nggak semuanya support. Tapi ya mau gimana, lu cuma ngeluarin duit 1 juta, ya lu mau ngarap apa lagi sih cuy. Dan ini standaran, browser standaran, di sini lu selalu ada notifikasi ya bla 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 dan bla 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 yang intinya browsernya udah mulai nggak disupport lagi, yang dimana banyak fitur-fitur yang bakalan cacat kalau lu tetap make browser versi lama ini. Ya jadi agak pusing lah ngeliatnya. Dan balik lagi ngomongin soal layar, itu tadi salah satu kekurangan. Dan gue kasih tahu caranya simpel. Kalau browser lu pengen dapetin yang versi modern, tinggal download aja yang Artifox. Terus buat masalah layar, 1280 dengan kali 800 ini menurut gue lu bakal ngelihat gambar yang agak rada pecah-pecah gimana gitu. Ini lu bisa lihat tulisan Realme, terus gambar Realme X3-nya sendiri lu bisa lihat pecah-pecah di situ. Ini iklan yang ada di tampilan home YouTube. Dan menurut gue emang tampilannya tuh enak, tapi menurut gue ketika lo make laptop ini buat kayak ngedesain gitu dengan aplikasi jadulnya, sah-sah aja sih. Cuman lo harus kompromi juga dengan kualitas pixel yang ada di layar ini cuy. Dan dengan aplikasi-aplikasi yang susah banget buat di-download secara mudah. Dan menurut gue salah satu kelemahan di laptop ini, di MacBook White super jadul parah ini, banyak banget kekurangannya. Bukan salah satu, bahkan banyak lah kekurangannya, mulai dari baterainya. Terus lu kalau beli MacBooknya ini hampir rata-rata adapter chargingnya udah nggak ori, udah gantian. Why? Kenapa? Karena masa pakai juga men, udah dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010. Antara mungkin paling late-nya di Indonesia itu 2011 mungkin pembelian barunya. Itu pun udah stok-stok jadul kan yang gak kejual. Dan ketika lu beli laptop ini dengan adaptor, ya taruhlah kondisi usia baterai itu kayak cuman 3 tahun, 4 tahun, sisanya 5 tahun adaptor chargingnya nyolok. Terus yang dimana banyak banget adaptor charging bawaan laptop ini yang udah jebol. Kalau udah jebol HP masalahnya, ya user MacBook White yang jadul ini ya beli adaptor yang baru. Dan apakah ori? Ya no nggak tahu juga. Yang dimana ya kalau barang sudah berumur itu, bawaan original itu udah semakin susah lah dicari cuy, apalagi terkendala usia. Ya tapi menurut gue semua kekurangan itu bisa dikompensasi secara langsung. Kenapa? Karena harganya itu cuman 1 jutaan cuy, di bawah 2 juta. Dan kalau di-compare dengan komputer warnet yang warnet murah ya, bukan warnet gaming, anjay lah kalau lu bandingin sama warnet gaming, buang aja dah MacBook ini. Menang MacBook ini cuy, serius. Oh, satu lagi gue lupa ngomong nih. Ini PS4 gue udah jadi keren gimana gitu kan. Ada art tersendiri gitu.
PS4 gue tuh beda gitu. Jadi kalau teman-teman gue main ke rumah gue, anjay itu PS beda banget, men. Ya, mungkin buat lo yang penasaran gimana nih PS bisa jadi seperti ini, cek videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, cuy.